Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Syukur alhamdulillah bahwa pada hari ini kita masih diberikan rahmat, taufik dan hidayahnya sehingga A'abili Channel bisa hadir bersilaturahmi dengan Kiai Mukhtar beserta Engkong Sarmili dan putranya Bang Tarjimin, ya, Bang Ali, familiarnya Bang Ali. Salawat dan salam marilah kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Insya Allah kita selaku pengikutnya dan kita berharap syafaat dari Nabi besar Muhammad bisa mengantarkan kita ke taman surganya Allah Subhanahu wa taala. Pemerhati A'abili yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini sebuah nikmat yang luar biasa bahwa pada hari ini 21 Desember hari Selasa saya bertandang melihat secara langsung area strip lokasi untuk pembangunan masjid dan pondok pesantren Fadul Rahman yang lokasinya di Desa Karangsatria, Tambun Utara. Maksud A'abili hadir mengetuk para dermawan, mengetuk para pencinta syiar Islam bagi yang ingin mendermakan, membagikan hartanya bisa langsung ke lokasi pembangunan pondok pesantren atau bisa juga nanti berkoordinasi dengan saya untuk meneruskan ke panitia pembangunan pondok pesantren dan masjid. Baik, secara singkat saja Pak Kiai, terima kasih nih Pak Kiai sudah meluangkan waktunya untuk berbagi cerita nih Pak Kiai, untuk berbagi pengalaman bagaimana sih mendirikan sebuah pondok pesantren maupun masjid dari nol ya Pak Kiai, ya, dari nggak punya dana, hanya mengandalkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah pemerhati, di samping kanan saya ini ada Engkong Sarmili yang sudah mewakafkan tanahnya untuk proses pembangunan pondok pesantren dan masjid. Baik pemerhati, untuk menyingkat waktu saya akan serahkan ke Pak Kiai Mukhtar. Tadi kita sudah membuka perihal masalah di pondok pesantren ini. Yang pertama Pak Kiai, dasar kemauan apa sih pembangunan pondok pesantren dan masjid, itu yang pertama. Terus yang kedua, proses pendanaannya bagaimana nih Pak Kiai. Terus yang ketiga, target proses pembangunan ini berapa lama, berapa sih dana yang akan dibutuhkan. Terus yang keempat, nanti mungkin Pak Engkong atau Bang Ali bisa mewakili kenapa sih Engkong ini mau mewakafkan tanahnya untuk pembangunan dua item tadi. Baik, selanjutnya kita serahkan ke Kiai Mukhtar. Ini guru saya yang luar biasa, yang notabene Kiai gaul nih, dimanapun berada dia mau terjun langsung, dimanapun dia berada berbagi ilmu, dimanapun dia berbagi silaturahmi dan lain sebagainya, sehingga para jamaahnya tertarik, sehingga para jamaahnya ikut menuntut ilmu ke beliau. Baik Pak Kiai, silakan Pak Kiai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man nasarahu wa wala.
La haula wa la quwwata illa billah. Qala Allah Ta'ala, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Alhamdulillah wa syukurillah, Billy bisa silaturahmi ke tempat kami yang setiap hari notabene kami nongkrong di sini aja. Melihat situasinya, kalau hujan kita neduh di bawah pohon pisang saja. Kebetulan di belakang kita ini alhamdulillah ini ada pohon kurma ajwa. Kami memohon barokah kepada Allah Subhanahu wa taala karena ini pohon yang dicintai oleh Rasul. Ditanamnya di sini mudah-mudahan membawa keberkahan buat kita semua. Amin ya rabbal alamin. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena memang Allah yang pantas untuk dipuji. Semuanya kita serahkan kepada Allah dalam prosesi sebagaimana yang tadi Abili maksudkan. Alhamdulillah wa syukurillah. Kong Haji Sarmili pada minggu yang lalu itu telah bercerita kepada saya bahwa beliau memiliki sebidang tanah. Tanah ini ingin dibawa ke negeri akhirat, ceritanya seperti itu. Ingin dimanfaatkan oleh beliau karena kebetulan beliau ini saat ini sudah berusia 84 tahun. Luar biasa. Alhamdulillah ini beliau wakafkan tanah di bawah itu ada 775 meter. Kemudian ditambahkan lagi, diwakafkan lagi oleh beliau ini di atas tanah ini yang akan rencana kita bangun masjid itu 215 meter. Berarti masjid 215. Ya betul, pondok pesantren 775 meter. 1000 meter. Alhamdulillah wa syukurillah. Kalau kita lihat dari harga di sini, harga pasaran tanah di sini ini sudah 1.500.000 per meter. Jadi beliau 1,5 miliar. Kapan kita punya gitu ya? Dan sejarahnya ini Abili. Jadi sejarahnya belum lama, berapa minggu yang lalu juga ya, kita sudah suratnya sudah kita kemarin baru saja kita ikrar wakaf di kantor urusan agama. Dan menurut dari pengakuan kantor urusan agama bahwa di Tambun Utara termasuk Haji Sarmili yang paling besar secara datanya mewakafkan tanah. Rata-rata orang 100, 200 sampai 300 meter. Tapi beliau 1000 meter. Salam surga nih, masuk surga. Amin, amin. Allahumma amin. Nah, kebetulan beliau amanahkan tanah tersebut kepada saya, bukan secara pribadi tapi kepada yayasan. Kebetulan saya juga salah satu orang yang mengajak beliau melaksanakan ibadah umroh di Mekah sana. Tahun berapa itu, Pak? Tahun berapa itu? Waktu itu saya 2018, 3 tahun yang lalu. Dan saya juga punya yayasan yang memang ikut peduli kepada anak-anak yatim. Jadi intensitas kegiatan kita terhadap anak yatim itu setiap akhir bulan kita istighosah kemudian santunan. Dari situ kita nggak pernah minta keliling bawa-bawa proposal itu Jadi kami punya program namanya Inbarkas. Inbarkas adalah infak barang bekas. Jadi saya datang, kami pengurus datang ke rumah-rumah jamaah yang kebetulan ya lumayan jamaah kita datang, kita minta barang-barang bekasnya, mau bajunya, mau bukunya, mau apa gitu, kardus, kipas angin yang sudah pada mati itu kita kelola, kemudian kita jual, hasilnya kita buat santunan. Dan itu yayasan kita telah berdiri dari tahun 2014, sudah mempunyai akta notaris dan surat disahkan oleh Kementerian Hukum RI gitu. Nah, seiring itu memang cita-cita ini seperti gayung bersambut gitu, Beliau ingin mewakafkan tanah, bingung kepada siapa. Kita yang pingin agar anak-anak yatim itu bisa
bukan hanya sebagai santunan, tapi harus kita ajarkan juga, kita didik juga. Ya minimal dengan Al-Qur'annya, agar mereka punya pedoman. Akhirnya gayung bersambut ini, alhamdulillah wa syukurillah, bisa terwujud. Artinya secara lokasi tanah wakafnya kita sudah miliki 1000 meter. Gitu. Kenapa beliau bersikeras, punya semangat lah untuk mewakafkan tanah? Karena biasanya kalau tanahnya kebanyakan nanti di akhiratnya juga repot ditanyanya. Nah, cuma dari amanah beliau yang harus saya pikul ini secara berat, terus terang berat, tapi memang wajib dilaksanakan. Sebelum beliau wakaf, beliau tanya dulu, Pak Kiai, kira-kira itu tanahnya mau dibikin apa sebelum saya wakafkan. Amanah beliau salah satunya ada masjid. Nanti di sini masjid kita bangun di area 200 meter ini, sengaja di sebelahnya ini untuk makam beliau. Di sini kita udah desain, nanti ada makam beliau, mungkin ada makam saya juga di sini. Yang mana di bawahnya nanti kita bangun pondok pesantren, setiap harinya santri bertakziah di sini kepada beliau. Ini keinginan beliau, itu yang pertama. Yang kedua, beliau juga menginginkan ya sama seperti konsep saya, agar generasi ke depan, khusus anak-anak ini biar bisa terarah di dalam hal pendidikan agamanya. Pondok pesantren ini kita buat memang skala prioritas nanti, gitu. Jadi skala prioritasnya anak-anak yatim yang mereka sudah tidak masih kurang ya, kurang belayan kasih sayang. Nanti di sini kita akan perlakukan sebagaimana anak kita sendiri, semuanya serba gratis, gratis insya Allah. Yang penting dia anak yatim, gitu ya, secara gratis. Kita di sini akan namai Pondok Pesantren Fadlur Rahman, sebagaimana mengambil makna Fadlur Rahman ini adalah sebuah pemberian dari Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pengasih Penyayang. Gitu. Fadlur Rahman. Di bawah naungan Yayasan Al-Fawahid. Mungkin kalau AA bilang itu ada dalam konteks bahasa Arab itu Al-Fawahid artinya 1001. Kenapa 1001? Di antara 1001 jadi sulit gitu. Kita bermuara kepada yang pertama tadi aja. Kita santunannya nggak minta kita. Kita hanya mengumpulkan barang-barang bekas, Gitu inbarkas tadi gitu. Baru terdengar saya nih Pak Kiai. Oh gitu. Bagus lagi singkatannya inbarkas. Induk barang-barang bekas. Iya, infak. Barang-barang bekas. Iya. Yang mereka barang-barang bekas itu kalau didiamkan di rumah kan jadi sarang tikus tuh, ya kan? Mohon maaf, Kiai. Itu dalam 1 bulan inbarkas itu rata-rata berapa rupiah dapatnya? Ya kalau barang-barang kan kita ada kardus gitu kan, ada. Nah misalnya contoh gini, saya dapat kipas angin gitu, kipas anginnya udah mati tapinya. Nah itu kita buka, kan di kipas angin itu elemennya itu kan ada metalnya, ada plastiknya, ada besinya, kemudian ada tembaganya gitu. Kita belah itu. Nah aluminium kita pisahin, tembaga kita pisahin gitu. Nanti 1 bulan baru kita jual. Ya rata-rata cukup lah untuk, kebetulan kita sudah ada 49 binaan anak yatim. Kalau rata-rata kita beliin sembako buat mereka, katakanlah 300.000 itu sembakonya, ya kalinya segitu aja, seperti itu. Nah dasar dari itu kami terus memohon, ya Allah, kebetulan kalau sekretariatnya kan yayasan itu masih di rumah saya, masih di rumah saya yang sempit gitu ya. Kita pengen ya Allah biar kita punya tempat. Iya, nyatanya alhamdulillah. Udah dijawab kan? Pesantren sama masjid. 2014 baru terjawab di 2021, bayangkan ikhtiar kita, masya Allah. Jadi ini semata-mata inilah fadlum minallah, fadlur rahman, pemberian dari Allah yang maha kuasa, pemberian dari Tuhan yang memang punya kasih sayang gitu. Ini bukan milik saya tapi milik umat, milik Allah. Di saat masa pandemi ini ya bisa saksikan sendiri tadi ya. Jadi kita membangun bukan punya uang banyak, nggak ada.
0 rupiah. Saya malah lebih seneng kalau ada jamaah kasih batu, kali, langsung kita berdayakan. Ada yang ngirim pasir, langsung kita berdayakan gitu. Dan kalau mengikuti ekonomi saat ini, di luas tanah seperti ini, Wah, perlu repot. berapa miliar kita, ya. Tapi kita punya prinsip, ini tawakal tu Allah. Allah kasih sama saya dengan cara yang mudah. Begitu pula nanti pembangunannya Allah juga yang bikin mudah begitu. Makanya alhamdulillah bisa kemari ini merupakan jadi keberkahan juga buat kita nih, Amin, ya Allah. ya, diinjak tanah kita jadi keberkahan buat kita. Mudah-mudahan dengan AA-nya hadir di sini bisa mengundang semua orang biar bisa kemari gitu loh, ya. Nah, jadi dasar kita ini, kita Pak Haji Sarmili, saya bilang bukan hanya orang yang pertama yang mewakafkan tanahnya. Ini telah diceritakan dan telah dicontohkan oleh baginda Rasul. Baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu mewakafkan tujuh kebun kurmanya, 7 kebun coba. Salah satunya itu ada tanahnya yang saat ini dibangun Masjid Nabawi, disebutnya seperti itu. Di tanah Rasulullah dikuburkan di situ, dibangunnya masjid sekarang. Luar biasa. Diikuti oleh sahabat-sahabat yang lain. 4 sahabat itu semuanya mereka berwakaf. Termasuk alhamdulillah diikuti oleh Haji Sarmili. Karena kan tidak sempurna kali ya, tidak sempurna keimanan kita itu sebelum kita mimma tuhibbun, mengeluarkan harta yang paling kita cintai gitu. Saya ngajak nih, kami semuanya ngajak di sini. Kita hanya sebagai fasilitator orang untuk berwakaf. Kalau Haji Sarmili dia wakaf tanahnya, mungkin ada teman-teman nih, yang mau dia wakaf bangunannya, Kenapa? Agar dia mendapatkan pahala jariah. Kalau pahala jariah itu kan tetap ngalir terus meskipun kita sudah meninggal dunia gitu, ya kan? Kalau kata Nabi Muhammad SAW, kalau Rasulullah SAW, iza mata ibnu Adam in qata amaluh illa min salasin. Setiap anak cucu Adam apabila dia meninggal dunia, terputuslah semua amalnya kecuali 3 tuh. Sodakotin jariah. Sodako jariah, ada pembangunan masjid, pembangunan pondok pesantrennya, dia taruh di sini, dia pendem hartanya di sini, itu akan mengalir terus tua meskipun kita telah meninggal dunia. Yang kedua kata Rasul, au ilmin yuntafa'u bihi, kita punya ilmu manfaat. Insya Allah nih saya pengen ngajarin di sini. Insya Allah tuh anak-anak di sini kita lebih kepada one day one ayat, one day one hadis, one day one juz, kebanyakan one ayat lah, one ayat gitu. Jadi anak-anak kita itu minimal dia bisa hafal hadis, minimal dia bisa hafal Al-Quran gitu, ya. Jadi ilmu yang manfaat. Yang ketiga, awaladin sholihin yad'ulahu. Kenapa harus kita skala prioritas anak yatim? Karena mereka orang tuanya telah berpulang. Jadi kita tanamkan betul akhlaknya, kita tanamkan betul, kita bentuk karakter dia agar menjadi anak-anak yang soleh, yang bisa menularkan pahala, yang bisa mengalirkan pahala untuk kedua orang tuanya gitu, ya seperti itu. Ya, ada lagi nih, yang mau ditanyain. Pendanaan nih, Pak Kiai. Waduh, pendanaannya, alhamdulillah yang tadi saya katakan tuh, bahwasanya kita kan memang yayasan sama sekali nggak punya uang, 0. Tapi yayasan udah punya tanah nih, nih. Senilai 1,5 miliar kalau diuangkan. Ya kan? Selagi beliau masih hidup, beliau bisa menyaksikan bahwa amanah yang telah diberikan kepada kami ini kita jalankan dengan sebaik-baiknya. Masalah pendanaan, ya kita terima dari jamaah-jamaah aja. Jamaah-jamaah yang mau kirimkan batunya, yang mau ininya, belum itu. Jadi ya ada harapan sebetulnya nih, kami berharap dengan AA Channel nih, kita berharap betul, mudah-mudahan nih, ya, ditonton oleh banyak orang, mereka tergerak hatinya dan digerakkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, datang kemari, gitu. Silahkan datang aja kemari, kita setiap hari di sini kok. Insya Allah apa yang diberikan itu tersalur sebagaimana mestinya. Kan sekarang banyak ya, orang-orang nyari duit hanya untuk kepentingan pribadi gitu, maaf dalam tanda kutip, mengatasnamakan yayasan,
mengatasnamakan untuk pembangunan masjid, mengatasnamakan untuk pondok pesantren. Kalau kita enggak, datang aja kemari, langsung bangun sendiri, langsung kirim aja material sendiri, begitu. Dan mudah-mudahan ya pemerintah kita juga melihat semangat kita nih, ya, ada dana-dana yang memang bisa dialokasikan, mangga silakan. Apa kira-kira yang menjadi persyaratannya, semuanya insya Allah kita penuhi. Saat ini dari akta ikrar wakaf itu kita sedang buat sertifikat wakaf, gitu, sertifikat wakaf atas nama yayasan, bukan atas nama pribadi, gitu ya, seperti itu. Pendanaan insya Allah mudah-mudahan dari AA channel ini bisa kita membantunya, gitu ya. Mungkin itu ya, ya. Siap. Masih ada lagi yang satu nih, mungkin Bang Ali bisa menjelaskan nih, kenapa sih engkong ini mau mewakafkan tanahnya gitu loh. Tadi sekilas sudah diceritakan Pak Kiai, ini sekarang dari putranya nih. Oh boleh, ini kebetulan putranya. Iya. Didiemin aja nih, Masya Allah, Bapak Haji Ali nih. Nah, Pergi haji dia. ya sudah bareng sama kita semuanya. Masih muda. Kalau dia sama saya Tuan Engkong. Ayo, silakan. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi udah dijelaskan ya secara gamblang sama guru kita Kiai Muhtar Muhammad, bahwasannya maksud dan tujuan Engkong mewakafkan tanahnya ini, singkat cerita dari saya, ya ingin buat tabungan akhiratnya, begitu ya, buat tabungan akhiratnya aja. Ya, mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan, ya. Biar bisa dibawa ke akhirat. Iya, Masya Allah, luar biasa. Ya, seperti itu, Jadi harapan kita semua bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Ini alami, Masya Allah, adem di sini. Nanti kita santri mau ngelalap. Ya. Baik, makasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pemerhati Billy Channel, ini sebuah pemaparan yang luar biasa dari Kiai Mukhtar Muhammad, dari Engkong Sarmili, dari Bang Ali selaku putranya. Pemerhati, ini pondok pesantren bukan main-main, bukan rekayasa. Saya terjun langsung ke lokasi, saya melihat langsung pekerjaan sedang berlangsung. Jadi para pemerhati, para dermawan, para orang-orang kaya yang melihat dan menonton channel saya ini, silakan memberikan infaknya, sodakonya, amal jariahnya. Tadi sudah dikupas habis oleh Kiai Mukhtar bahwa 3 hal yang dibawa mati: amal jariah, ilmu yang bermanfaat, dan anak yang soleh. Salah satunya ini di samping saya, Engkong Sarmili nih, luar biasa. Hampir 1000 meter dia wakafkan tanahnya untuk proses pembangunan pondok pesantren Fadur Rahman. Kemudian juga ada masjidnya. Ini jarang terjadi, tadi disampaikan Pak Kiai, di Tambun Utara ya, bahwa wakaf yang paling terbesar adalah dari Kong Haji Sarmili, kurang lebih 1000 meter ya. Jadi Pak Merhati Abili, silakan, saya ketuk hati dari para dermawan. Mari kita sama-sama memberikan bantuan untuk proses pembangunan pondok pesantren dan masjid. Dan yang paling bagus adalah tadi inbarkas, infak barang-barang bekas. Komentarnya di channel saya silakan, alamatnya di mana, nomor HP-nya di mana, nanti dari panitia akan menjemput langsung barang-barang bekas itu. Jangan malu-malu, barang bekas kita akan manfaatkan. Barang bekas kita akan jadikan dana untuk proses pembangunan pondok pesantren dan masjid. Dan ada salah satu yang paling utama, itu sudah membina 49 anak yatim ya Pak Kiai ya. Ini sebuah amalia yang sangat luar biasa. Saya menyempatkan diri untuk hadir, pengen lihat secara langsung dari nol bahwa pondok pesantren ini benar-benar ada, benar-benar legalitasnya sudah lengkap. Nah, kemarin dari tetangga saya juga ada Pak Kiai, pondok pesantren Darul Fuqaha Indonesia sekarang sudah megah. Dari mulai nggak punya apa-apa Pak Kiai, sekarang sudah punya santrinya,
santriwatinya luar biasa di daerah Tambun Selatan di Desa Jejalen. Nah, sekarang ini lokasi pondok pesantren di Desa Karangsatria, Tambun Utara, Bekasi, dan Jawa Barat. Baik pemerhati Abil Channel, mudah-mudahan kajian pada siang hari ini bisa bermanfaat, bisa mengambil hikmahnya bahwa inilah konteks syiar Islam dimanapun kita berada harus benar-benar berbagi share ilmu, berbagi pengetahuan sehingga otak kita banyak menelan, banyak mempelajari ilmu-ilmu Islam. Baik Pak Kiai Mukhtar. Ya, boleh. Boleh ya. Silakan. Iya. Jadi gini apa namanya? Embarkasi itu bagaimana caranya barang bekas bernilai jariah gitu ya ya. Kemudian jika memang ada pemerhati nih semuanya kalau ingin transfer silakan mau wakaf donasi boleh atau mau wakaf material nggak apa-apa, cakep semua itu. Nah kalau untuk wakaf donasi ini boleh dikirim ke BNI ya nomor rekeningnya 131.927.6744. Kami ulang ya, 131.927.6744 atas nama Yayasan Peduli Yatim dan Duafa Al-Fawahid. Nanti konfirmasi boleh ke AA boleh, ke saya boleh. Oh, nomor sayanya boleh. Nanti konfirmasi ke Mukhtar Muhammad 0812 869678. Gitu ya ayah. Mudah-mudahan manfaat ya ayah. Terima kasih. Demikian pemerhati Abil Channel, tadi sudah ada tambahan alamat transfer dana ya di BNI 46. Silakan nanti diputer-puter lagi barangkali lupa, nanti juga saya akan sampaikan di tulisan dalam deskripsi di channel saya. Baik pemerhati, mari kita sama-sama memberikan amal jariah untuk pembangunan pondok pesantren dan masjid ini. Zaman Covid tidak menghalangi untuk berbagi amal jariah. Zaman Covid kita hilangkan, yang penting adalah semangat untuk berbagi. Baik, dari saya kurang lebih mohon maaf. Terima kasih Pak Kiai, Pak Kong Sarmili, Bang Ali. Terima kasih semuanya. Kurang lebih mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inilah area untuk pembangunan Masjid Fuadur Rahman. Kemudian di bawahnya ini sedang berlangsung proses pekerjaan pondok pesantren. Kita lihat tampak dua tukang sedang mengerjakan pekerjaan pondok pesantren. Silakan pemerhati Abili Channel, mari kita sama-sama berbagi rezeki, berbagi amal jariah untuk tabungan di akhirat nanti. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini tanggal 8 Desember 2021. Alhamdulillah wa syukurillah kita mulai untuk pengukuran boplang pembangunan masjid di pondok pesantren Al-Fawahid. Alhamdulillah kami dibantu oleh tenaga ahli, ada Bapak Parmo selaku kontraktor kita yang akan menjadi inisiator untuk pembangunan masjid Jami Al-Fawahid. Ini juga kehadiran kita ada Bapak Haji Sarmili, beliau adalah pewakif daripada tanah yang telah diwakafkan. Alhamdulillah wa syukurillah ikut menyaksikan dalam prosesi pengukuran dan pembuatan boplang untuk pembangunan Masjid Al-Fawahid. Sementara di bawah ini nanti akan kita bangun pondok pesantrennya, termasuk di sini untuk asrama anak-anak kita, asrama putra dan asrama putri,
termasuk ada nanti sekolahnya ini akan kita bangun di sini. Alhamdulillah wa syukurillah. Mohon doa restu dan barokahnya dari para jamaah sekalian untuk proses pembangunan ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa selalu memberikan keberkahan buat kami semua. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menolong kami semua di dalam berbuat kebaikan. Mari para hadirin, para jamaah sekalian, kita ikut serta peduli dan ikut serta, mari sama-sama kita wakafkan sebagian harta kita di jalan Allah Subhanahu wa taala untuk ladang akhirat kita. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah wal afwa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini kita sedang melaksanakan kerja bakti untuk, alhamdulillah ini kita untuk pembukaan akses jalan kita menuju masjid dan pondok yang akan kita bangun. Ini untuk masuk akses jalan material menuju ini. Fadli, semangat, takbir. Ini santri-santri kita semuanya ya, kita sedang melaksanakan pembukaan lahan untuk proses masuk material. Ini alhamdulillah diizinkan oleh pemilik tanah Bapak Haji Buhori. Saat ini kita sedang melaksanakan kerja bakti untuk bisa mobil masuk ke area lokasi pembangunan masjid dan pondok pesantren Al-Fawahid. Masya Allah, tabarakallah, tabarakallah, tabarakallah. Abai, gimana Bang? Abai, semangat Abai? Ya, kuat ini. Iya, kuat, insya Allah. Alhamdulillah, inilah lokasi kita, lokasi yang akan kita bangun masjid beserta pondok pesantren Al-Fawahid. Nah, sambil dimandorin, ditungguin sama pewakif kita Bapak Haji Sarmili. Doakan mudah-mudahan atas izin Allah Subhanahu wa taala kami siap mulai hari ini, kita sudah mulai action untuk realisasi pembangunan masjid dan pondok pesantren Al-Fawahid. Semoga berkah, amin ya rabbal alamin. Takbir, Allahu akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah. Alhamdulillah syukurillah, pada hari ini kami telah menerima wakaf batu kali dari hamba Allah untuk pembangunan masjid dan pondok pesantren yatim. Silakan kepada para jamaah sekalian yang mau berwakaf, wakaf batu kali maupun material lainnya, silakan menghubungi saya untuk bisa langsung dikirim ke lokasi tanah wakaf yang akan kita bangun masjid dan pondok pesantren. Mudah-mudahan apa yang menjadi niat kita bersama Allah Subhanahu wa taala kabulkan. Amin amin ya rabbal alamin. Mari silakan saudara-saudara kita berwakaf untuk pembangunannya, untuk materialnya. Ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala melancarkan rezeki saudara-saudara sekalian. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.